Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Gimana kabarnya hari ini nih? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum mulai Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Endang, Bu. Nah, satu aja kan? Ya, Bu. Ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kenampakan alam, penampakan buatan, dan pembagian wilayah waktu di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita agar kalian mengetahui pengertian dan contoh-contoh dari kenampakan alam dan kenampakan buatan, serta keuntungan dan kerugian dari adanya kenampakan buatan, dan kalian dapat menyebutkan alasan kenapa Indonesia memiliki waktu yang berbeda-beda. Nah, sebelum masuk ke materi penampakan alam, Ibu ingin bertanya, kan Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau. Nah, karena Indonesia memiliki banyak pulau, kalian tahu nggak apa nama sebutan untuk Indonesia? Negara kepulauan, Bu. Negara kepulauan. Karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, maka Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Nah, kenampakan alam artinya kenampakan yang ada di lingkungan yang terbentuk dengan sendirinya, yang berupa daratan dan perairan. Penampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Sedangkan kenampakan alam perairan contohnya sungai, danau, laut, dan selat. Yang pertama ada pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Jadi ada beberapa gunung yang lokasinya sama, yang membentuk barisan itu disebut pegunungan. Yang kedua, gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Nah, gunung yang tertinggi di Indonesia itu namanya adalah Puncak Jaya, yang tingginya 5.030 meter dan diselimuti salju. Jadi di Indonesia cuma satu tempat yang ada saljunya, yaitu di Puncak Gunung Jaya. Bu, Ya, Puncak Jaya itu di mana? Puncak Jaya itu ada di Papua, di sini. Tidak di sini. Kemudian penampakan alam yang ketiga adalah tanjung. Tanjung atau semenanjung adalah dataran yang menjorok ke laut. Pulau-pulau di Indonesia banyak memiliki tanjung karena pantai di kepulauan Indonesia tidak rata. Yang keempat adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, anak-anak tahu nggak sungai yang terpanjang di Indonesia apa namanya? Kapuas, Bu. Ya, Sungai Kapuas. Di mana letaknya Sungai Kapuas? Di Pontianak, Kalimantan Ya, Barat. Kalimantan Barat, di kota Pontianak. kita, kan? Oh iya. Ya. Nah, kalau sungai yang terbesar ada di mana? Barito, Bu. Nah, sungai yang terbesar itu adalah Sungai Musi di Sumatera.
kelima, danau. Danau adalah genangan air yang sekelilingnya itu adalah daratan. Nah, danau ini terbentuk karena dua alasan. Yang pertama adalah karena alam, yang kedua dibuat oleh manusia. Nah, danau yang terbentuk karena alam ini terjadi karena letusan gunung api atau patahan bumi. Sedangkan danau yang buatan manusia ini memang dibuat sebagai PLTA atau tempat wisata. Contohnya adalah bendungan, waduk, atau dam. Nah, danau terbesar di Indonesia itu siapa yang tahu? Ada di mana? Danau Toba, Bu. Danau Toba, ya, Danau Toba. Danau Toba itu letaknya di Sumatera. Sumatera Utara. Yang keenam adalah teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk pelabuhan laut atau bandara karena daerah tersebut bebas dari ombak yang besar. Nah, yang terakhir adalah selat. Selat adalah laut yang sempit dan menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Di Indonesia memiliki banyak sekali selat karena kita memiliki banyak pulau. Nah, contoh selat di Indonesia yaitu Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, dari contoh kenampakan alam tadi ada yang ingin ditanyakan enggak? Enggak ada. Nah, sekarang kita akan mempelajari kenampakan buatan. Kenampakan buatan di Indonesia itu sangat banyak ya. Kenampakan buatan ini dibuat untuk kepentingan hidup manusia. Contohnya adalah PLTA, tempat rekreasi, dan macam-macam. Nah, contoh yang pertama adalah waduk. Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk PLTA, tempat wisata, irigasi, dan perikanan. Tempat yang kedua adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat berlabuh atau bersandarnya kapal. Nah, anak-anak tahu nggak nama pelabuhan di Pontianak? Tahu, Bu. Apa namanya? Bikora. Bikora. Ya, Bikora. Nah, sekarang kenampakan buatan yang ketiga adalah kebun binatang. Kebun binatang itu adalah tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dan mengembangbiakan hewan. Nah, yang keempat adalah bandar udara atau bandara. Bandar udara adalah tempat yang dibuat untuk tinggal landasnya pesawat. Nah, pesawat ini adalah alat transportasi jalur udara. Nah, nama bandara di Pontianak apa? Iya, Supadio di Ayam. Nah, kemudian kenampakan buatan yang kelima adalah perkebunan. Perkebunan adalah lahan yang dibuat untuk ditanami tanaman industri. Contohnya adalah kopi, teh, kelapa sawit, coklat, tembakau, dan lain-lain. Nah, yang keenam adalah kawasan industri. Kawasan industri adalah daerah yang dibangun untuk lokasi usaha dalam lingkup yang besar, atau biasanya disebut dengan pabrik. Nah, pabrik ini dibangun agak jauh dari lokasi masyarakat, pemukiman masyarakat, agar polusinya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Kemudian yang ketujuh adalah jalan. Jalan adalah tanah atau lahan yang dilewati orang atau kendaraan. Nah, jalan dibangun untuk mengatasi kepadatan lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Jadi kalau cuma ada satu jalan,
kan semua orang lewat jalan itu, jadi terciptalah kemacetan. Maka dibuat banyak jalan. Nah, tentu saja ada keuntungan dan juga kerugian dari banyaknya penampakan buatan. Keuntungan yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, keuntungan yang kedua adalah kesempatan kerja yang luas. Misalnya tadi banyak pabrik-pabrik yang dibuka, maka akan semakin banyak lapangan kerja yang tersedia. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah tersedianya fasilitas yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya yaitu rusaknya lingkungan. Nah, seperti tadi misalnya dibangun jalan, maka hutan-hutan akan ditebangi untuk dibuat jalan, maka itu akan merusak lingkungan. Nah, kerugian yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Nah, semakin banyak pabrik, maka semakin banyak juga polusi yang ditimbulkan. Maka hal itu akan menyebabkan pencemaran udara. Nah, dari materi penampakan buatan, ada yang masih tidak dipahami? Tidak ada Bu Guru. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu pembagian wilayah waktu di Indonesia. Nah, kalian perhatikan peta ini. Nah, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, sangat luas bukan? Wow. Nah, Indonesia berada di bagian timur bumi, terletak di garis bujur 95 derajat barat timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, karena bumi itu berputar selama 24 jam dan setiap 1 jamnya itu bumi berputar sebanyak 15 derajat, maka setiap 1 jam pula setiap daerah itu berbeda-beda jamnya. Nah, karena Indonesia ini berada di 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, maka luas Indonesia adalah 46 derajat. Nah, 46 derajat dibagi menjadi 3. Oleh karena itu, Indonesia memiliki 3 wilayah waktu. Nah, wilayah waktu Indonesia yang pertama adalah waktu Indonesia Barat, yang terdiri dari wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Pulau Jawa. Nah, kalau kita di Pontianak termasuk ke provinsi Kalimantan Barat. maka waktu Indonesia Barat. Barat. Nah, kemudian waktu yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah, yang terdiri dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Sulawesi, NTT, dan NTB. Nah, kemudian waktu Indonesia Timur atau yang disingkat dengan WIT, yaitu adalah Pulau Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Nah, anak-anak, waktu dari Indonesia Barat berbeda 1 jam dengan waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah berbeda 1 jam dengan waktu Indonesia Timur. Dan waktu Indonesia Barat dengan Indonesia Timur berbeda berapa jam? Enggak, Bu. 2 jam. Ada sebuah kota di London yang bernama Greenwich. Nah, kota itu berada di garis bujur 0 derajat. Jadi, kota itu menjadi patokan waktu untuk seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, Greenwich diberi nama sebutan Greenwich Mean Time atau disingkat dengan GMT. Nah, GMT ini berbeda dengan waktu Indonesia Barat sebanyak 7 jam. Dengan Indonesia Tengah sebanyak 8 jam. Dan dengan Indonesia Timur sebanyak 9 jam. 9 jam. Jadi, misalnya
jam pukul 5 subuh, maka di Indonesia Barat pukul berapa? Hitung aja, Bu. Nah, dihitung sama-sama. Berbeda 7 jam. Tadi jam 5, berarti sekarang jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di Indonesia Barat pukul 12 siang. Nah, kalau di Indonesia Timur jadinya pukul berapa? Pukul 2, Bu. Nah, pukul 2. Nah, dari materi pembagian wilayah waktu di Indonesia tadi ada yang tidak dimengerti? Paham, Bu. Paham? Paham. Oke, berarti sudah paham semua dan tidak ada yang ingin ditanyakan kan? Nggak ada, Bu. Oke, baiklah. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan untuk kalian agar tetap semangat dalam belajar, karena dengan belajar kalian akan dapat menggapai cita-cita. Nah, baiklah, kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, baiklah Ibu tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.